Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajar Ayu Ardani, mahasiswa dari UIN Raden Mas Said Surakarta. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang filsafat ilmu, yaitu ontologi. Apa sih ontologi itu? Pengertian ontologi. Kata ontologi berasal dari bahasa Yunani yaitu ontos dan logos. Ontos yang berarti berada dan logos yang berarti ilmu. Jadi, menurut istilah, ontologi adalah ilmu pengetahuan yang meneliti segala sesuatu yang ada di alam nyata ini dan bagaimana keadaan yang sebenarnya. Selanjutnya, pengertian ontologi di beberapa pendapat. Menurut Aristoteles, ontologi merupakan rangkaian pembahasan mengenai hal yang ada sebagai hal ada atau hal ada sebagai demikian yang mengalami perubahan dalam sehubung dengan objeknya. Sedangkan menurut Suri Asumatri, ontologi merupakan suatu pembahasan tentang apa yang ingin kita ketahui, seberapa jauh kita ingin tahu, atau dengan kata lain suatu kajian terhadap teori tentang ada. Yang terakhir, menurut Sue Triono dan Hanafi, ontologi merupakan asas dalam menerapkan batas atau ruang lingkup wujud yang menjadi objek penelaah, objek ontologi atau objek formal dari pengetahuan, serta penafsiran tentang hakikat realita dan objek ontologi atau objek formal tersebut. Ada beberapa manfaat mempelajari ontologi. Yang pertama, membantu untuk mengembangkan dan mengkritiskan berbagai pemikiran yang ada. Yang kedua, membantu memecahkan masalah pola relasi antara eksisten dan eksistensi. Yang ketiga, bisa mengeksplorasi secara mendalam dan jauh pada berbagai ranah keilmuan maupun masalah, baik itu sains hingga etika. Di dalam ontologi terdapat beberapa aliran. Yang pertama, aliran monoisme. Monoisme adalah aliran yang mempercayai bahwa hakikat dari segala sesuatu yang ada adalah satu. Aliran monoisme ini sendiri terbagi menjadi dua, yaitu materialisme dan idealisme. Materialisme menganggap bahwa yang ada hanyalah materi atau jasad, sedangkan idealisme menganggap bahwa hakikat kenyataan itu berasal dari roh atau sukma. Yang kedua, aliran dualisme. Dualisme meyakini sumber asal segala sesuatu terdiri dari dua hakikat, yaitu materi atau jasad dan jasmani atau spiritual. Descartes adalah contoh filsuf dualisme dengan istilah dunia kesadaran atau rohani dan dunia ruang atau kebendaan. Yang ketiga, aliran pluralisme. Pluralisme dikatakan sebagai paham yang menyatakan kenyataan alam itu terdiri dari beberapa unsur, lebih dari satu atau dua substansi. Tokoh aliran pada masa Yunani kuno ini adalah Anaxagoras dan Empedocles yang mengatakan bahwa substansi yang ada itu terbentuk dan terdiri dari 4 unsur, yaitu tanah, air, udara, dan api. Yang keempat, aliran nihilisme. Nihilisme berasal dari bahasa Latin yang berarti nothing atau tidak ada. Istilah nihilisme diperkenalkan oleh Ivan Turgenev pada tahun 1862 di Rusia. Pandangan tentang nihilisme sebenarnya sudah ada sejak zaman Yunani kuno, yaitu pada pandangan Gorgias, yang memberikan 3 proposisi tentang realitas. Yang pertama, tidak ada sesuatu pun yang eksis atau ada. Yang kedua, bila sesuatu itu ada, ia tidak dapat diketahui. Yang ketiga, sekalipun realitas itu ada, kita ada dan kita ketahui, ia tidak akan dapat kita beritahukan kepada orang lain. Dan yang terakhir atau yang kelima adalah aliran agnostisisme. Agnostik atau agnostisisme adalah suatu pandangan bahwa ada atau tidaknya Tuhan atau hal-hal yang supranatural adalah sesuatu yang tidak diketahui. Metafisika dalam filsafat ilmu. Metafisika adalah salah satu cabang filsafat yang berusaha mencari hakikat dari segala yang ada. Kajian metafisika adalah kajian yang bersifat mengatasi pengalaman indriawi yang antara lain bersifat individual. Metafisika bertugas mencari kedudukan yang individual itu dalam konteks keseluruhan. Metafisika umum adalah istilah lain dari ontologi. Dengan demikian, metafisika atau ontologi adalah cabang filsafat yang membahas tentang prinsip yang paling dasar atau paling dalam dari segala sesuatu yang ada.
Sedangkan metafisika khusus masih terbagi menjadi 3, yaitu kosmologi, psikologi, dan teologi. Dan yang terakhir asumsi. Asumsi di alam kaji filsafat ilmu tergolong ke dalam kelompok ontologi, yaitu bab yang membahas tentang hakikat yang ada, yang merupakan ultimate reality, baik yang berbentuk konkret atau abstrak. Asumsi berperan sebagai dugaan atau andaian terhadap objek empiris untuk memperoleh pengetahuan. Jadi, kesimpulannya, ontologi merupakan suatu teori makna suatu objek, properti dari suatu objek, serta realisasi objek tersebut yang mungkin terjadi pada suatu domain pengetahuan. Ringkasnya, ontologi adalah studi tentang sesuatu yang ada. Dan pembahasan ontologi terkait dengan pembahasan metafisika. Mengapa pembahasan ini saling berkaitan? Karena ontologi membahas hakikat yang ada, dan metafisika menjawab pertanyaan apakah hakikat kenyataan ini sebenar-benarnya. Pada suatu pembahasan, metafisika merupakan bagian dari ontologi, tetapi pada pembahasan lain, ontologi merupakan salah satu dimensi dari metafisika. Oleh karena itu, metafisika dan ontologi merupakan dua hal yang saling berkaitan. Bidang metafisika merupakan tempat berpijak dari setiap pemikiran filsafat, termasuk pemikiran ilmiah. Dan metafisika berusaha menggagasi jawaban tentang apakah alam ini. Sekian video pembahasan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.